Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024, bab 3183, Tuan Super Muda tertinggal di antara orang-orang. Bab 8216 sampai bab 8220. Sopter Channel. Saat ini, Ye Chen dan Xiao Churan bertemu di pintu masuk Hotel Istana Buckingham. Teman medianya adalah seorang reporter dari sebuah surat kabar di Jinling dan teman sekelasnya di sekolah menengah. Meskipun surat kabar ini dapat memiliki 4 anggota staf yang mengikuti konferensi pers, surat kabar tersebut berada di ambang kebangkrutan dan tidak dapat mengirimkan reporter tambahan jika mereka mau, jadi dia nyaman untuk memberikan kuota kepada Xiao Churan. Ketika Ye Chen melihat Xiao Churan, teman sekelas jurnalisnya berdiri di sampingnya. Melihat Ye Chen datang, dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Churan, "Churan, apakah ini suamimu?" Xiao Churan mengangguk dan memperkenalkannya. "Ning, izinkan aku memperkenalkanmu, ini suamiku Ye Chen." Setelah itu, dia berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, ini Chen Yining, Ning, teman sekelasku di SMA. Sekarang bekerja di Jinling Morning News, dan menjadi kepala reporter Morning News." Chen Yining melambaikan tangannya berulang kali dan menertawakan dirinya sendiri. "Berhentilah menertawakanku, Churan. Apa yang kamu bicarakan sebagai kepala reporter? Surat kabar kita sekarang hanya memiliki 2 reporter penuh waktu. Keduanya adalah kepala. Tidak ada yang kedua tempat jika Anda mau. Mungkin suatu hari kami akan berhenti menerbitkan dan kami bahkan tidak akan menjadi kepala reporter." Xiao Churan bertanya dengan heran, "Apakah koran pagimu sangat tidak efektif, Sopter Channel?" "Ini lebih dari buruk," Chen Yining berkata. "Tidak ada yang membaca koran sekarang, dan oplah kami di Jinling relatif kecil. Setelah tidak ada yang membaca koran, oplah kami akan menjadi lebih buruk. Orang-orang dengan surat kabar yang lebih besar surat kabar juga dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perkereta-apian, penerbangan sipil, dan angkutan penumpang jarak jauh. Kalau ada pembelian tetap, peredarannya harus terjamin. Kalau ada peredarannya, ada pendapatan iklannya berinvestasi dalam periklanan dan pendapatannya rendah. Jika terus seperti ini, pasti akan berhenti terbit dalam waktu kurang dari setahun." Xiao Churan menghiburnya. "Tidak apa-apa. Media cetak sedang dalam resesi, jadi beralihlah ke media baru. Saya melihat banyak mantan reporter dan pembawa acara media tradisional telah membuat akun media mandiri di platform video pendek. Konon mereka begitu jumlah pengikutnya meningkat, pendapatannya akan besar." Chen Yining tersenyum dan berkata, "Kami sangat ingin pergi bersama. Tetapi saya masih bekerja dan tidak dapat mendaftarkan akun di media mandiri karena perusahaan memiliki peraturan bahwa kepemilikan akun media mandiri yang dioperasikan selama masa kerja adalah milik keperusahaan. Kami akan menunggu sampai saya meninggalkan perusahaan." Bar. Xiao Churan mengingatkan, "Kalau begitu, Anda dapat menggunakan waktu luang Anda sekarang untuk merencanakan arah konten video pendek tersebut. Akan lebih baik jika Anda dapat menulis beberapa skrip dan menyimpannya.
Anda dapat memulai segera setelah Anda meninggalkan pekerjaan Anda. Chen Yining berkata dengan heran, "Curan, mengapa kamu tahu begitu banyak tentang video pendek? Jika kita punya kesempatan, mari kita ngobrol. Tolong beri saya lebih banyak nasihat." Xiao Curan berkata dengan rendah hati, "Saya hanya mendengar sedikit hal dangkal dari orang lain dan tidak memiliki banyak pengalaman praktis." Chen Yining tersenyum dan berkata, "Saya akan kembali ke panggung untuk menulis naskah setelah konferensi pers. Jika Anda tidak ada pekerjaan di malam hari, saya akan mentraktir Anda dan suami Anda makan malam. Nanti kita akan berbicara secara detail." Xiao Curan berkata, "Kami harus mentraktirmu makan malam. Bagaimanapun, aku ingin berterima kasih karena telah membantu kami melihat dunia saat ini." Chen Yining berkata sambil tersenyum, "Hei, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Pemimpin kita sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak bisa datang. Dia secara khusus meminta saya menemukan cara untuk menemukan 2 orang lagi untuk menyelesaikan 4 kuota. Don jangan melihat ke belakang dan biarkan rekan-rekanku melihat lelucon itu dan berkata berita pagi Jinling kami bahkan tidak dapat menemukan 4 orang. Saya harus berterima kasih karena telah membantu saya menemukan orang. Selain itu, pekerjaan malam ini akan diganti untuk makanannya bosku. Aku bisa menemukan seseorang. Setidaknya dia harus mengurus 1 kali makan. Setuju? Aku hanya akan mengeluarkan faktur dan mengembalikan uangmu." Karena itu, Chen Yining tidak menunggu Xiao Curan mengungkapkan posisinya. Lalu berkata, "Curan, sudah hampir waktunya. Ayo masuk dulu." Oke, Xiao Curan tidak lagi sopan dan mengikuti Chen Yining ke pintu masuk konferensi pers bersama Ye Chen. Ketika dia mendekati pintu masuk, Ye Chen mengeluarkan topeng dari sakunya, menyerahkan satu lagi kepada istrinya Xiao Curan, dan berkata, "Sayang, ayo pakai topeng kita. Lagi pula, tidak satu pun dari kita yang nyata. Jangan melihat ke belakang dan dikenali." Karena konferensi pers ini adalah pertama kalinya keluarga An dan keluarga Ye bekerja sama dalam 20 tahun, dunia luar telah menarik banyak perhatian. Ye Chen yakin orang-orang dari asosiasi Po King juga akan memperhatikan pers ini konferensi. Dan karena dia dan ayahnya penampilannya sangat mirip, jadi saya memutuskan untuk memakai topeng agar tidak dikenali oleh orang yang berkepentingan. Xiao Curan tidak tahu tujuan sebenarnya Ye Chen, tapi dia merasa apa yang dikatakan Ye Chen masuk akal. Jinling bukanlah tempat yang besar, dan dia mungkin bertemu dengan kenalan lain. Jika kenalan itu melihatnya, reporter media akan menyelinap masuk. Pers konferensi memang agak tidak sedap dipandang. Mengenakan masker dapat menghindari masalah ini. Jadi, pasangan itu masing-masing mengenakan topeng dan berjalan ke tempat tersebut, Sopter Channel. Saat ini, konferensi pers sudah penuh sesak, dengan reporter dan fotografer di mana-mana. Chen Yining membawa pasangan itu ke area tempat duduk Jinling Morning News, dan mereka bertiga duduk berdampingan. Chen Yining memperkenalkan Xiao Curan dengan suara rendah. Konferensi pers hari ini benar-benar acara besar, dan banyak media asing hadir di sini.
Xiao Churan mengangguk dan berkata, kedua keluarga pada konferensi pers ini memiliki latar belakang yang bagus. Media pasti sangat memperhatikan proyek apa yang akan mereka kerjakan. Chen Yining melambaikan tangannya dan berkata, sebenarnya, lebih dari sesederhana itu, saya telah mempelajari dendam antara kedua keluarga ini sebelumnya. Kedua keluarga ini dulunya adalah mertua. Anda harus mengetahuinya, bukan? Aku tahu, Xiao Churan berkata. Kamu juga telah melihat beberapa artikel gosipku yang mengatakan bahwa mereka dulunya adalah mertua. Tapi kemudian mereka berselisih. Tampaknya keluarga An menyalahkan keluarga Ye dan membunuh putri mereka. Ya, Chen Yining berkata, sebenarnya, 20 tahun yang lalu, tuan muda kedua dari keluarga Ye dan putri tertua dari keluarga An terbunuh, dan anak-anak mereka juga hilang, juga dibunuh, tetapi mayat mereka tidak pernah ditemukan, dan beberapa orang mengatakan bahwa pelaku yang membunuh keluarga mereka terkait erat dengan keluarga Rothschild. Tetapi dalam analisis terakhir itu adalah kelambanan keluarga Ye. Xiao Churan berkata, sepertinya saya pernah mendengar tentang masalah ini. Tetapi rumor di pasar terlalu aneh. Dan saya tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Jadi saya tidak menganggapnya serius. Setelah mengatakan itu, Xiao Churan bertanya lagi, apakah terjadi sesuatu pada anak-anak mereka juga? Dikatakan, Chen Yining berkata, jika dipikir-pikir, karena pihak lain membunuh pasangan itu, bagaimana mereka bisa membiarkan seorang anak laki-laki pergi? Menurut plot di serial TV, semakin muda anak laki-laki itu, semakin banyak, kemungkinan besar dia akan membalas dendam di masa depan. Kekuatan utama. Karena orang-orang itu begitu kejam, mereka tidak akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Xiao Churan mengangguk sedikit dan berkata, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Chen Yining berkata dengan wajah misterius. Churan, tahukah kamu mengapa kedua keluarga ini, satu dari New York, Amerika Serikat, dan yang lainnya dari Yanjing, Tiongkok, akhirnya bersatu kembali dan memulai proyek baru? Mengapa mereka memilih untuk mengadakan konferensi pers di Jinling? Saya tidak tahu. Xiao Churan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka mungkin mengira Jinling memiliki prospek pengembangan, jadi mereka berinvestasi di Jinling bersama-sama, bukan? Tidak. Chen Yining mengerutkan bibirnya dan berkata, PDB Jinling kami tidak menempati peringkat pertama di provinsi kami sendiri. Bagaimana kami bisa disukai oleh dua keluarga besar seperti itu? Xiao Churan bertanya dengan bingung, lalu kenapa, Sopter Channel? Chen Yining berkata, ada rumor dari luar bahwa keluarga beranggotakan 3 orang ini dibunuh di Jinling. Keluarga An dan keluarga Ye harus datang ke sini untuk memperingati mereka. Xiao Churan bahkan lebih ngeri lagi. Wanita tertua dari keluarga An adalah An Chengqi, yang terkenal di Amerika Serikat. Saya sudah membaca biografinya sejak lama. Ketika saya pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, saya mendengarnya banyak orang membicarakan perbuatannya. Apakah dia dibunuh di Jinling? Kenapa saya belum pernah mendengar hal ini? Chen Yining berkata, sejak kejadian itu,
Semua pihak terkait telah memblokir berita tersebut. Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. Mengatakan itu, Chen Yining menambahkan, Anda mungkin hanya pernah mendengar tentang An Chengqi, tetapi tuan muda kedua dari keluarga Ye Changying, sebenarnya adalah sosok yang sangat terkenal, dan perbuatan hidupnya juga sangat mengesankan. Xiao Churan mengerutkan kening dan berkata, nama Ye Changying, sepertinya aku tidak tahu banyak tentang itu. Alasan mengapa aku tahu tentang An Chengqi adalah karena dia begitu terkenal di Silicon Valley, dan banyak orang kelas dunia. Perusahaan internet dimulai pada saat itu. Ini semua adalah proyek yang dia investasikan. Chen Yining berkata saat ini, meskipun Ye Changying tidak setenar An Chengqi, operasi tingkat dewanya saat itu jelas merupakan bakat di masa sekarang. Keluarga Rothschild yang telah terlibat dalam beberapa perang bisnis tidak dapat berbuat apa-apa baginya. Benar-benar sangat berbakat. Ye Chen di samping tetap diam. Faktanya, kebanyakan orang yang mengetahui kejadian itu mengetahui hal yang hampir sama dengan apa yang dijelaskan Chen Yining. Bahkan Ye Chen sendiri selalu mengira bahwa keluarga Rothschild lah yang secara langsung membunuh orang tuanya, dan kakeknya Ye Zongquan adalah kaki tangan yang secara tidak langsung membunuh orang tuanya. Xiao Churan memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Chen Yining, siapa nama anak mereka? Pertanyaan yang diajukan Xiao Churan membuat Ye Chen tiba-tiba merasa gugup. Dia tidak tahu apakah Chen Yining pernah mendengar namanya, Sopter Channel. Jika dia benar-benar mengetahui namanya dan mengucapkannya di depan istrinya, dia mungkin bisa mengetahui banyak hal. Saat ini, Chen Yining menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa nama anak itu. Anak mereka pasti adalah siswa sekolah dasar saat itu. Saat itu, tidak seperti masyarakat saat ini. Semua orang khususnya prihatin dengan selebriti generasi kedua dan generasi kedua orang kaya. Internet juga sangat berkembang, dan tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Netizen dapat bergabung untuk mengetahui identitas mereka dilindungi oleh keluarga mereka. Bukan hanya dunia luar yang tidak memiliki data gambar mereka, tapi mereka bahkan tidak mengetahui nama mereka. Mengatakan itu, Chen Yining bertanya lagi, mengapa kamu peduli dengan hal ini? Mereka semua adalah anak-anak yang telah hilang selama 20 tahun. Apakah mereka masih hidup atau sudah mati masih belum diketahui. Xiao Churan mengangguk dan menghela nafas. Menurutku dia cukup menyedihkan. Jika dia terbunuh, itu akan lebih menyedihkan lagi. Dia dilahirkan di keluarga yang baik dan meninggal begitu cepat. Akan lebih baik jika dilahirkan di sebuah keluarga biasa dan sehat, hidup damai. Chen Yining mengangguk dan berkata, jika dia masih hidup, dia adalah tuan muda super yang ditinggalkan oleh rakyat. Jika dia melihat konferensi pers ini dan mengenali kerabatnya, kedua keluarga pasti akan memberinya yang terbaik. Dan kemudian mereka akan bersatu kembali sekaligus. Negeri itu tiba-tiba menjadi kaya. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara perempuan di tempat kejadian, mengingatkan, teman-teman media, silakan duduk secepatnya dan usahakan untuk tidak membuat keributan.
Konferensi pers kami akan resmi dimulai dalam 5 menit. Bersambung.